Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan terjemah hadis Sahih Muslim yang pada pagi hari ini itu masuk ke hadis yang ke 1867. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kalian melihat orang yang lebih baik darinya dalam hal harta dan bentuk fisik, maka hendaklah dia melihat orang yang ada di bawahnya. Hadis Bukhari, kitab Bukhari, bab agar melihat orang yang di bawahnya dan jangan melihat orang yang di atasnya. Ya, jadi kalau berkata kita melihat di bawahnya, alhamdulillah kita punya motor seperti itu, banyak orang yang jalan kaki seperti itu. Supaya kita tidak terlalu melihat bahwa itu sangat penting banget seperti itu. Hadis yang ke 1000 1868 hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada 3 orang dari Bani Israel yang menderita sakit. Yang pertama berpenyakit kusta, yang kedua berkepala butak, dan yang ketiga buta. Allah berkenan menguji mereka, maka Allah mengutus malaikat untuk menemui mereka. Malaikat mendatangi orang yang berpenyakit kusta, lalu bertanya kepadanya, apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, warna kulit dan kulitku yang bagus, sebab sekarang ini orang-orang telah menjauhiku karena sakit. Beliau melanjutkan, maka malaikat itu mengusap kulitnya sehingga hilanglah penyakitnya dan berubah menjadi warna dan kulit yang bagus. Lalu malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, unta. Maka dia beri puluhan unta betina. Lalu malaikat berkata, semoga Allah memberkahimu dan pada unta-untamu. Kemudian malaikat mendatangi orang yang berkepala butak atau orang yang sakit yang kedua, seraya bertanya, apakah yang paling kamu sukai? Dia menjawab, tumbuh rambut yang bagus dan penyakit ini hilang dariku, karena saat ini orang-orang menjauhiku karena sakit dan tidak punya rambut. Lalu malaikat itu mengusap kepala butak tersebut sehingga hilanglah penyakitnya dan berganti dengan rambut yang bagus. Lalu malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Orang itu menjawab, sapi. Maka dia beri seekor sapi yang sedang hamil. Lalu malaikat berkata, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu pada sapi itu. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang sakit yang ketiga, yaitu sakit buta. Lalu bertanya kepadanya, apa yang paling kamu sukai? Orang buta itu menjawab, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga dengan penglihatan itu aku dapat melihat manusia. Kemudian malaikat itu mengusap matanya hingga Allah mengembalikan penglihatannya. Lalu malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Si buta menjawab, kambing. Lalu dia diberi seekor kambing yang sedang hamil. Maka hewan-hewan kedua orang yang pertama tadi berkembang biak dengan banyak. Begitu juga orang yang ketiga atau yang tadi buta. Masing-masing mereka memiliki lembah untuk mengembalakan unta-unta, lembah untuk mengembalakan sapi-sapi, dan
lembah untuk mengembalakan kambing-kambing. Selanjutnya mereka tadi kembali mendatangi orang yang dulunya berpenyakit kusta dalam bentuk orang yang berpenyakit kusta, lalu berkata, saya orang miskin yang kehabisan bekal dalam perjalananku ini. Tidak ada yang menyampaikan aku ke tujuan hingga hari ini kecuali Allah. Maka aku memohon padamu demi zat yang telah memberimu warna dan kulit bagus serta kekayaan seekor unta, apakah kamu mau memberiku bekal agar aku dapat meneruskan perjalananku ini? Orang ini berkata, sesungguhnya hak sangat banyak untuk aku tunaikan. Lalu sesungguhnya hak-hak sangat banyak untuk aku tunaikan. Lalu malaikat bertanya kepadanya, sepertinya aku mengenalmu, bukankah kamu dahulu orang yang berpenyakit kusta, yang dijauhi manusia dan kamu dalam keadaan fakir, lalu Allah memberimu harta? Orang ini menjawab, aku memiliki semua ini dari warisan turun-temurun. Malaikat tadi berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang dahulunya berkepala butak dalam bentuk keadaan yang berkepala butak. Malaikat berkata sebagaimana yang dikatakan kepada orang yang pertama. Lalu orang yang dahulunya berkepala butak ini menjawab seperti jawaban orang yang dahulunya berpenyakit kusta. Lalu malaikat berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Kemudian malaikat mendatangi seorang yang dahulunya buta dalam bentuk keadaan yang orang buta juga. Lalu berkata, saya orang miskin yang bekalku telah habis dalam perjalananku ini. Tidak ada yang menyampaikan aku hidup hingga hari ini kecuali Allah. Maka aku memohon padamu demi zat yang telah mengembalikan penglihatanmu berupa seekor kambing, apakah kamu mau memberiku bekal agar aku dapat meneruskan perjalananku ini? Orang ini menjawab, dahulu aku adalah orang yang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Aku juga seorang yang fakir, lalu Dia memberiku kecukupan. Untuk itu ambillah sesukamu. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu untuk mengambil sesuatu selama kamu mengambilnya karena Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu berkata, peganglah hartamu, sesungguhnya kalian bertiga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ridho kepadamu, Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepadamu dan murka kepada kedua temanmu yang tadi, atau yang pertama dan yang kedua. Jadi di sini hanya untuk menggambarkan orang yang bersyukur dan orang tidak bersyukur ya. Jadi kalau yang bersyukur melihat latar belakang kemudian dimudahkan, maka bersyukur dan akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak tuntunan Islam seperti itu. Satu lagi hadis pada pagi hari ini yaitu hadis yang ke 1869. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, akulah orang Arab yang kali pertama membijikkan panah di jalan Allah. Kami juga pernah berperang. Kami tak punya makanan kecuali daun hublah atau daun dari pohon yang tidak berbuah, sehingga salah seorang dari kami buang kotoran seperti kotoran kambing. Kemudian orang-orang dari Bani Sa'ad akan mengajariku tentang Islam. Oleh karena itu merugilah aku dan usahaku sia-sia. Ya, ada hadis pendek 1870 hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, anugerahkanlah rezeki untuk keluarga Muhammad sekedar keperluan makan saja. Ya, jadi berdoa seperti itu. Demikian hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memahami maksudnya. Ya, memang sebenarnya perlu diterjemahkan, maksudnya tidak
khawatir takut salah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.